Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Umiatun SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Sungai Tebelian. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 akan menyampaikan modul 1.1.A.6 mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran bagian dari pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Di sini ada 3 dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang pertama, anak yang lahir diibaratkan sebagai kertas kosong. Yang kedua, diibaratkan sebagai kertas yang sudah diisi sepenuhnya. Dan yang ketiga, diibaratkan sebagai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi masih suram. Nah, anak yang lahir ke dunia diumpamakan seperti kertas kosong, sehingga pendidikan boleh mengisi kertas kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti yang diinginkan. Anak yang lahir ke dunia sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat merubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Anak yang lahir diumpamakan kertas yang sudah diisi penuh, tetapi tulisan-tulisannya suram. Dalam hal ini, pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang jahat dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka, meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani,
maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Tugas pendidik pada hakikatnya sama dengan Pak Tani. Petani menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman, memberi rabuk dan air, memusnahkan hama penyakit. Tapi, seorang petani tidak dapat menjadikan padi tumbuh menjadi jagung. Demikian pula seorang anak. Kenyataannya, anak-anak kita masih dipaksa belajar yang kadang tak sesuai dengan kodratnya. Seorang anak yang bakat dan kesenangannya berolahraga, misalnya, dipaksa mengesampingkan bakat dan kesenangannya itu demi belajar materi yang akan diujikan dalam ujian nasional. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lainnya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelolanya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.